Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja, buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Langit sore itu begitu muram, seakan turut merasakan duka yang menyesakkan dadaku. Di ranjang rumah sakit yang dingin, suamiku terbujur lemah. Nafasnya tersengal, matanya sayu menatapku, seakan ingin mengucapkan sesuatu yang tak sempat terucap. Aku menggenggam tangannya erat, tak ingin melepas. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan, membasahi jemarinya yang semakin dingin. Detik itu, aku tahu, aku akan kehilangan separuh jiwaku. Ketika monitor jantung di samping tempat tidur berbunyi panjang, tubuhku seolah kehilangan tenaga. Aku menjerit, memanggil namanya berkali-kali, berharap keajaiban datang. Namun semua sudah terlambat. Perawat menutup tubuhnya dengan kain putih, dan aku hanya bisa terduduk lemas di lantai, merasakan seluruh dunia runtuh bersamaku. Rasanya sepi, hampa, dan gelap. Aku pulang ke rumah dengan langkah gontai, membawa tubuh yang nyaris roboh. Aku pikir setidaknya aku masih punya keluargaku, ibuku, tempatku berlindung. Tapi ternyata aku salah. Begitu aku tiba, ibuku menatapku dengan dingin. Kata-kata yang keluar dari mulutnya menusuk jauh ke dalam hatiku. Kamu cuma membawa kesialan. Suamimu mati muda, sekarang kamu jangan bawa-bawa malapetaka di rumah ini. Pergi dari sini. Aku tertegun, tubuhku gemetar hebat. Aku kira setelah kepergian suamiku, aku akan menemukan pelukan hangat seorang ibu. Tapi yang kudapat justru pengusiran. Dengan mata basah, aku berusaha menjelaskan, memohon agar diberi waktu menenangkan diri. Namun ibuku tetap mengusirku tanpa ampun. Malam itu, di bawah hujan yang turun deras, aku melangkah keluar dengan sebuah tas kecil berisi beberapa helai pakaian. Tangisku tak terbendung. Jalanan terasa begitu panjang dan asing. Hujan mengguyur tubuhku, dingin menusuk tulang. Aku duduk di bawah pohon besar, memeluk diriku sendiri sambil menangis lirih. Ya Allah, apa salahku hingga harus menerima cobaan sebesar ini? Suamiku pergi, dan kini ibuku sendiri membuangku. Rasanya aku tak sanggup lagi bernapas. Malam itu adalah malam terkelam dalam hidupku. Aku kehilangan suami, kehilangan rumah, bahkan kehilangan kasih sayang seorang ibu. Dunia terasa begitu kejam, seakan menutup semua pintu. Namun jauh di dasar hatiku, meski samar, ada bisikan lirih, mungkin Tuhan sedang menyiapkan jalan lain untukku. Tapi saat itu, aku terlalu hancur untuk percaya. Yang ada hanya luka, air mata, dan rasa kehilangan yang tiada taraf. Hari-hari setelah kepergian suamiku dan pengusiran dari rumah ibuku adalah neraka yang sesungguhnya. Malam pertama aku habiskan di teras musola kecil, hanya beralaskan lantai dingin dan tas lusuh sebagai bantal. Angin malam menusuk, membuat tubuhku menggigil, namun lebih dingin lagi rasanya hatiku yang kehilangan arah. Aku menangis sampai tertidur, berharap terbangun dari mimpi buruk, tapi kenyataannya tetap sama, suamiku sudah tiada, dan rumah ibuku bukan lagi tempatku berpulang. Hari kedua dan ketiga aku mencoba mencari pertolongan. Aku mengetuk beberapa rumah teman lama, sebagian hanya memberikan belas kasihan sebentar, sebagian lagi menolak dengan alasan mereka pun punya kesulitan masing-masing. Aku berjalan dari gang ke gang, dengan mata sembab dan perut kosong, menahan lapar dengan air putih seadanya. Setiap kali melihat pasangan berjalan beriringan, hatiku kembali terkoyak, seakan dunia sengaja menunjukkan luka yang baru saja terbuka. Hari keempat aku mulai merasakan tubuhku lemah. Batuk kecil muncul, demam menggigil, namun aku tetap bertahan. Aku ingat kata-kata suamiku sebelum sakitnya semakin parah, kalau aku pergi duluan, kamu harus kuat. Jangan menyerah, karena kamu lebih tangguh dari yang kamu kira. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku, menjadi satu-satunya alasan aku tidak menyerah malam itu. Hari kelima dan keenam aku mulai mencari cara agar bisa bertahan hidup. Aku membantu seorang pedagang gorengan di pasar, hanya untuk mendapat sebungkus nasi sederhana sebagai imbalan.
Meski hina menurut sebagian orang, bagiku itu lebih berharga daripada emas. Setiap gigitan nasi terasa seperti hadiah dari Tuhan, mengingatkanku bahwa aku masih diberi kesempatan untuk bertahan, walau dunia seolah menolakku. Dan di hari ketujuh, aku bangun dengan hati yang berbeda. Aku duduk lama di tepi jalan, menatap langit yang mulai cerah setelah seminggu penuh mendung. Air mataku menetes lagi, tapi kali ini bukan karena kelemahan, melainkan karena sebuah tekad yang lahir. Aku sadar, aku tidak boleh terus jatuh. Aku harus bangkit. Suamiku tidak akan pernah kembali, ibuku mungkin belum mau menerimaku, tapi hidup ini masih berjalan. Dan aku akan melangkah, meski dengan luka yang dalam. Hari itu, setelah 7 hari penuh air mata, aku memutuskan untuk tidak lagi hanya menunggu belas kasihan orang lain. Dengan sisa uang tabungan yang kutemukan di dalam dompet suamiku, uang yang sebenarnya ia sisihkan untuk masa depan kami, aku memberanikan diri membeli bahan sederhana untuk membuat kue basah. Aku ingat, suamiku selalu memuji kue buatanku. Suatu hari nanti, kamu bisa hidup dari tanganmu sendiri, katanya. Maka hari itu, dengan air mata bercampur tekad, aku mencoba mewujudkan kata-kata itu. Pagi buta aku mulai mengadon, dengan peralatan seadanya yang kupinjam dari tetangga yang hibah padaku. Tangan gemetar, hati penuh doa. Setiap adonan kubentuk sambil menyebut nama suamiku, seolah setiap kue adalah doa agar ia bahagia di alam sana. Rasanya hancur, tapi ada secercah harapan yang tumbuh di sela rasa sakit itu. Siang harinya, aku memberanikan diri menjajakan kue itu di pasar. Awalnya, orang-orang hanya memandang sebelah mata. Beberapa menolak tanpa melihat. Namun 1-2 pembeli mencoba, dan ternyata mereka menyukainya. Hatiku bergetar saat kue pertamaku laku. Itu bukan sekadar transaksi, tapi tanda kecil bahwa mungkin aku masih punya jalan untuk bertahan. Meski begitu, bukan berarti semuanya mudah. Malamnya, tubuhku kembali demam karena terlalu lelah. Aku menangis sendirian, memeluk bantal tipis di tempatku menumpang. Aku bertanya kepada Tuhan, apakah aku benar-benar mampu melewati semua ini? Apakah jalan ini yang Engkau pilihkan untukku? Namun di balik tangis itu, ada rasa hangat yang perlahan tumbuh. Aku tahu, ini awal dari perjalananku untuk kembali berdiri. Dan di dalam hati kecilku, aku bisa merasakan bayangan suamiku tersenyum, seakan berkata, "Aku bangga padamu." Kata-kata imajiner itu menyalakan api dalam diriku. Aku sadar, perjuanganku baru dimulai, dan aku harus terus melangkah meski luka di dada belum benar-benar sembuh. Inilah langkah pertamaku menuju kehidupan baru, sebuah kehidupan tanpa dirinya di sisiku, tapi dengan kekuatan yang lahir dari cintanya. Hari-hari berikutnya mulai memperlihatkan secercah cahaya. Kue-kue buatanku semakin dikenal orang di pasar, bahkan beberapa pembeli mulai memesan untuk acara kecil di rumah mereka. Untuk pertama kalinya sejak suamiku pergi, aku merasakan sebuah kebahagiaan kecil, bahwa dari tanganku yang dulu gemetar karena kesedihan, kini lahir sesuatu yang bisa menghidupiku. Namun di balik senyum itu, ada ketakutan yang selalu menghantui, bagaimana jika semua ini hanya sementara? Bagaimana jika aku kembali kehilangan segalanya? Rasa takut itu semakin nyata ketika suatu hari aku berpapasan dengan ibuku di jalan. Beliau menatapku dengan tatapan penuh kebencian, seakan aku bukan lagi anaknya. Tanpa sepatah kata pun, ia pergi begitu saja meninggalkanku. Jantungku serasa diremas. Betapa ingin aku berlari, memeluk, dan berkata bahwa aku hanya ingin diterima. Namun kenyataan berkata lain, darah dagingku sendiri tetap menolakku. Sore itu aku pulang dengan hati hancur, menaruh baki kue yang tersisa di meja kecil tempatku menumpang. Aku menangis sampai suara tangisku serak, memohon kepada Tuhan agar diberi kekuatan. Ya Allah, mengapa harus ibu yang membenciku? Bukankah seorang ibu seharusnya pelindung bagi anaknya? Pertanyaan itu berulang kali terucap, namun tak ada jawaban selain keheningan malam. Namun, di tengah duka yang kembali menghantam, aku menemukan alasan baru untuk bangkit. Aku teringat wajah suamiku, yang meski dalam sakitnya, selalu tersenyum agar aku kuat.
Aku yakin, jika ia ada di sini, ia akan berkata agar aku tidak berhenti hanya karena kebencian ibuku. Aku harus terus berjalan, bukan untuk membuktikan sesuatu pada siapapun, tapi untuk diriku sendiri, bahwa aku tidak akan runtuh hanya karena ditolak. Malam itu, dengan mata bengkak karena tangisan, aku menuliskan doa dalam hati, suamiku, aku akan terus berjuang. Dan ibu, meski engkau membenciku, aku akan tetap mendoakanmu. Semoga suatu hari nanti, hatimu luluh. Kata-kata itu menutup malamku dengan luka yang masih menganga, tapi juga dengan secercah harapan bahwa badai ini suatu saat akan reda. Hari-hari terus berlalu, dan usahaku semakin dikenal orang. Dari hanya sekadar berjualan di pasar, kini aku mulai mendapat pesanan dalam jumlah besar untuk hajatan. Tangan yang dulu gemetar karena kesedihan, kini justru sibuk menguleni adonan dengan penuh semangat. Meski hidupku masih sederhana, aku mulai bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Namun, luka di hati tentang ibuku yang menolakku tetap menganga, tak pernah benar-benar sembuh. Hingga suatu sore, ketika aku sedang menata kue pesanan, seorang tetangga datang tergesa-gesa. Wajahnya cemas, ia berkata singkat, "Ibumu jatuh sakit parah." Jantungku berdegup kencang, tubuhku bergetar, hatiku dilanda badai. Meski beliau sudah mengusirku, bagaimana mungkin aku tega membiarkannya menderita? Tanpa pikir panjang, aku berlari menuju rumah yang dulu mengusirku, rumah yang masih menyimpan begitu banyak kenangan pahit. Di dalam kamar, kulihat ibuku terbaring lemah. Tatapan matanya sudah tak lagi setajam dulu, kini penuh penyesalan. Air mataku jatuh seketika. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya, meski tangan itu dulu yang mengusirku. "Bu, ini aku, anakmu," bisikku dengan suara bergetar. Mata ibuku berkaca-kaca, bibirnya bergetar pelan. "Maafkan ibu, ibu salah." Tangisku pecah, begitu juga tangisnya. Semua luka yang selama ini kupendam tumpah malam itu. Aku memeluk ibuku erat, seolah tak ingin kehilangan lagi. Di sela tangisan, aku berkata, "Aku sudah memaafkan ibu sejak lama. Aku hanya ingin tetap menjadi anakmu." Detik itu, rasa sakit, penolakan, dan kesepian seakan mencair bersama air mata yang jatuh. Sejak hari itu, aku kembali merawat ibuku dengan sepenuh hati, sambil terus melanjutkan usahaku. Aku belajar bahwa hidup bukan hanya tentang kehilangan, tapi juga tentang kesempatan untuk saling memaafkan. Meski aku telah kehilangan suami tercinta, Tuhan memberiku kekuatan untuk berdiri, bahkan untuk mengulurkan tangan kepada orang yang pernah melukaiku. Dan aku yakin, di suatu tempat yang tenang, suamiku tersenyum melihat istrinya akhirnya menemukan arti dari ketabahan, cinta, dan pengampunan. Hari-hari merawat ibu membuatku menyadari banyak hal yang dulu tak pernah kupahami. Di setiap tetesan obat yang kuberikan, di setiap sendok bubur yang kusuapkan, aku melihat sorot matanya yang penuh penyesalan. Kadang ia menggenggam tanganku erat, seakan takut aku kembali pergi. Setiap kali itu terjadi, hatiku luluh. Meski luka pengusiran dulu masih membekas, aku memilih untuk menutupnya dengan doa. Bukankah cinta seorang anak seharusnya tak mengenal syarat? Suatu malam, ketika hujan rintik-rintik membasahi bumi, ibu memanggilku dengan suara lirih. "Nak, terima kasih, kau tetap ada, meski ibu pernah menyakitimu." Air matanya jatuh, membasahi pipi yang sudah renta. Aku menangis di sampingnya, mencium tangannya, lalu berbisik, "Ibu, jangan pikirkan masa lalu. Aku hanya ingin melihat ibu tenang. Aku sudah lama memaafkan." Malam itu, aku sadar, keikhlasan lebih kuat daripada dendam. Usahaku di pasar juga semakin berkembang. Banyak orang yang akhirnya mengenalku bukan sebagai janda malang, melainkan sebagai perempuan tangguh yang mampu bangkit dari kehancuran. Setiap keuntungan yang kudapat, sebagiannya selalu kusedekahkan atas nama suamiku. Dalam doa, aku berkata, "Cintaku, tenanglah di sana. Perjuanganku di sini adalah warisan cintamu." Kalimat itu menjadi sumber kekuatanku setiap kali rasa rindu menghantam dada. Namun di balik semua pencapaian itu,
aku tak pernah melupakan akar dari semua luka ini, kehilangan suami tercinta. Setiap malam, aku masih sering menangis diam-diam, menatap langit sambil berharap ada satu kesempatan untuk memeluknya lagi walau sebentar. Tapi aku tahu, cintaku padanya kini harus terwujud dalam cara lain, dengan hidup yang kuat, dengan menjaga ibu, dengan menebar kebaikan kepada orang lain. Dan pada akhirnya, aku membuat sebuah janji pada diriku sendiri, aku tidak akan lagi menyerah pada kesedihan. Kehilangan suami, diusir oleh ibu, semua itu hanyalah jalan panjang yang mengajarkanku arti sabar dan ikhlas. Aku percaya, di balik semua luka, Tuhan selalu menyimpan rencana yang indah. Dan aku akan terus melangkah, meski dengan air mata, tapi juga dengan keyakinan bahwa setiap doa yang kupanjatkan akan sampai pada mereka yang kucintai, baik di bumi maupun di surga. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menyadari bahwa luka yang dulu terasa tak tersembuhkan kini perlahan berubah menjadi kekuatan. Ibu yang semula keras dan menolakku, kini sering memandangku dengan air mata haru. "Nak, kau jauh lebih kuat dari yang ibu bayangkan," katanya suatu pagi, ketika aku menyiapkan sarapan untuknya. Mendengar itu, dadaku terasa sesak. Bukan karena sakit, tapi karena lega. Akhirnya, kata-kata itu keluar juga dari mulut seorang ibu yang dulu mengusirku. Aku pun belajar menerima bahwa takdir memang terkadang kejam, namun di balik itu ada hikmah yang Tuhan sisipkan. Kehilangan suami membuatku merasa hancur, tapi tanpa itu, mungkin aku tak akan pernah menemukan keteguhan hati ini. Diusir ibu membuatku merasa sebatang kara, namun tanpa luka itu, aku tak akan pernah tahu indahnya memaafkan. Luka, rupanya, adalah jalan menuju kedewasaan yang sesungguhnya. Usahaku kini semakin berkembang. Dari hanya menjual kue di pasar, aku mulai mendapat tawaran untuk menitipkan dagangan di beberapa toko. Orang-orang mulai mengenalku sebagai sosok yang pantang menyerah. Setiap kali aku bekerja, aku selalu teringat pada senyum suamiku, sumber kekuatan yang tak pernah padam. Dalam diam, aku berkata, aku hidup bukan hanya untukku, tapi juga untuk mengenangmu. Malam-malamku kini tak lagi hanya diisi tangisan. Ada doa panjang yang selalu kupanjatkan, untuk suamiku di alam sana, untuk ibuku yang kini menua dengan penyesalan, dan untuk diriku sendiri agar selalu dikuatkan. Aku mulai mengerti, ternyata kebahagiaan bukanlah hilangnya masalah, tapi kemampuan untuk tetap tegar meski masalah tak pernah berhenti datang. Dan di suatu senja, saat aku duduk di samping ibu yang mulai tersenyum damai, aku sadar, aku telah melewati badai yang dulu kuanggap akan membunuhku. Dari seorang perempuan yang diusir, kini aku berdiri sebagai perempuan yang mampu memberi cahaya, meski lahir dari kegelapan. Inilah hidupku, kisah yang penuh luka, namun juga penuh cinta dan keajaiban. Waktu terus berjalan, dan kesehatanku mulai membaik seiring dengan tenangnya hati ibu. Setiap pagi, aku menemaninya duduk di beranda rumah sambil menikmati teh hangat. Tatapannya kini tak lagi penuh kebencian, melainkan penuh kasih dan penyesalan. "Nak," katanya suatu hari dengan suara bergetar, "ibu takut tak punya banyak waktu lagi. Tapi ibu ingin kau tahu, kau adalah kebanggaan ibu." Kata-kata itu membuat air mataku jatuh deras, seakan semua luka lama tiba-tiba menemukan obatnya. Hari demi hari, aku merawat ibu dengan sepenuh hati. Namun, tubuhnya yang renta semakin lemah. Hingga pada suatu malam yang sunyi, ketika aku menggenggam tangannya erat, ibu tersenyum dan berbisik, "Terima kasih, maafkan semua salah ibu, doakan ibu bisa bertemu ayahmu di sana." Air mataku tak terbendung, aku menahan tangis agar ia pergi dengan tenang. Dan ketika napasnya berhenti, aku memeluknya erat, merasa kehilangan untuk kedua kalinya dalam hidupku. Kesedihan itu begitu dalam, tapi kali ini aku tidak merasa sendiri. Aku belajar menerima bahwa perpisahan hanyalah bagian dari perjalanan hidup. Aku sudah kehilangan suami, kini ibu pun kembali ke pangkuan Tuhan. Namun aku bersyukur, karena sebelum kepergiannya, Tuhan memberiku kesempatan untuk mendamaikan luka di antara kami. Itu lebih berharga dari segalanya. Hari-hari setelah pemakaman,
aku kembali menata hidup. Usahaku kini semakin besar, dan banyak orang yang menaruh hormat padaku. Mereka melihatku bukan lagi sebagai perempuan lemah, tapi sebagai seseorang yang kuat dan tabah. Dalam hati, aku selalu berbisik pada dua orang yang kucintai di alam sana, tenanglah, aku akan melanjutkan hidup ini dengan cara yang membuat kalian bangga. Malam itu, aku berdiri di bawah langit penuh bintang. Angin berhembus lembut, seolah membawa pesan dari mereka yang telah tiada. Aku tersenyum di balik air mata, lalu berdoa, "Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah mengajarkan aku arti kehilangan, cinta, dan pengampunan. Bimbinglah aku agar langkah ini selalu kuat, meski tanpa mereka di sisiku." Itulah janjiku, janji terakhir yang akan kupegang erat sampai akhir hayatku. Sejak kepergian ibu, rumah itu terasa sepi. Setiap sudutnya masih menyimpan bayangan masa lalu, antara luka dan kebahagiaan yang pernah ada. Kadang aku masih terduduk lama di kursi beranda, mendengar gemas suaranya yang dulu memanggilku. Tapi aku belajar untuk tidak lagi terjebak dalam kesedihan. Aku tahu, mereka yang telah tiada tidak ingin aku menghabiskan sisa hidup dengan air mata. Aku mulai fokus membesarkan usahaku. Dari dapur kecil, aku membangun sebuah usaha rumahan yang kini mampu mempekerjakan beberapa janda dan ibu tunggal lain yang juga bernasib sama sepertiku. Setiap kali aku melihat mereka tersenyum karena bisa membawa pulang nafkah untuk anak-anaknya, aku merasa Tuhan menjawab doaku dengan cara yang indah. Aku tak hanya bertahan, tapi juga menjadi jalan bagi orang lain untuk bangkit. Namun, di tengah semua keberhasilan itu, aku tetap merasa ada ruang kosong di hatiku. Malam-malam masih sering kuisi dengan doa panjang, menyebut nama suamiku dan ibuku. Aku percaya, cinta tidak pernah benar-benar mati, hanya berganti bentuk. Mereka hadir dalam setiap langkahku, dalam setiap kue yang kubuat, dalam setiap doa yang kupanjatkan. Hidupku kini bukan lagi tentang meratapi siapa yang pergi, tapi tentang menghargai apa yang tersisa. Aku belajar bahwa luka bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru. Dulu aku adalah perempuan yang diusir dan dianggap membawa sial, kini aku menjadi perempuan yang mampu berdiri tegak dengan luka yang telah berubah menjadi kekuatan. Dan di setiap akhir doa, aku selalu berbisik, "Terima kasih, suamiku, terima kasih. Ibu, dari kalian aku belajar arti cinta, arti sabar, dan arti ikhlas. Aku akan melanjutkan hidup ini, bukan hanya untukku, tapi untuk membuat kalian bangga di sana." Senyumku mungkin masih disertai air mata, tapi kini aku yakin, aku sudah menemukan cahaya dalam gelapku sendiri. Akhirnya, aku menyadari bahwa hidup ini memang penuh ujian, namun setiap ujian selalu membawa pesan dan makna. Kehilangan suami membuatku belajar arti kesetiaan sejati, diusir ibu mengajarkanku arti ketabahan, dan semua luka itu justru membentukku menjadi sosok yang lebih kuat dari sebelumnya. Dulu aku merasa hidupku sudah berakhir, tapi ternyata, di balik gelap, Tuhan menyiapkan cahaya baru yang jauh lebih indah. Kini aku berdiri bukan lagi sebagai perempuan yang meratap nasib, melainkan perempuan yang bangkit dari kehancuran. Luka di hatiku tidak pernah benar-benar hilang, tapi justru dari luka itulah tumbuh kekuatan untuk terus melangkah. Aku percaya, cinta suamiku dan doa ibuku yang telah tiada kini menjadi pelita dalam setiap langkahku. Dan setiap tetes air mata yang dulu jatuh, kini telah berganti menjadi senyum yang penuh syukur. Aku belajar bahwa memaafkan adalah kunci dari ketenangan. Jika aku terus menyimpan dendam, maka aku akan terpenjara dalam masa lalu. Tapi ketika aku memilih untuk memaafkan, hatiku menjadi lapang, dan jalan hidupku terbuka luas. Aku tahu, di alam sana, suamiku tersenyum melihatku kuat, dan ibuku tersenyum lega karena akhirnya aku bisa menerimanya kembali dengan hati yang tulus. Untuk kalian yang mendengarkan kisah ini, semoga kalian juga menemukan kekuatan dalam setiap luka yang kalian alami. Ingatlah, seberapapun berat ujian yang datang, jangan pernah berhenti percaya bahwa Tuhan selalu menyimpan rencana indah di baliknya. Jangan menyerah, karena kadang dari titik paling gelaplah cahaya paling terang itu lahir.
Terima kasih kepada semua penonton YouTube yang telah mengikuti cerita ini hingga akhir. Semoga kisah ini memberi pelajaran, menguatkan hati, dan menumbuhkan harapan bagi siapapun yang sedang berjuang. Mari kita akhiri dengan doa, Ya Allah, kuatkanlah hati kami dalam menghadapi setiap ujian, jadikanlah kami hamba-Mu yang sabar, ikhlas, dan penuh syukur. Ampuni dosa orang tua kami, terimalah amal ibadah mereka, dan tempatkanlah mereka di sisi-Mu yang terbaik. Amin.